Tapi dia sempat DM aku duluan waktu itu, tapi aku belum modus kenal operandi DM gitu. selalu ya. Jadi stalkingnya udah lama. Enggak, stalking enggak lama. Kayak cuma pas lihat aja. Sebelum ketemu sama Andrew, aku tadi juga udah gak mau pacaran, gak mau nikah, pengen janda juga Kayak gue banget tuh, gue 8 tahun menjanda tuh. Akhirnya dia datang ngasih effort tuh yang bener-bener kayak diperlakukan kayak princess treatment sama dia, dan apa-apa tuh dia selalu ada buat aku. Semua akses dia kasih, kayak handphonenya, sosial media, Serius? semua. Di rumah, di mobil, Mungkin semua itu salah dipasangin satu, CCTV. itu salah satu. Berarti lo selama sama dia gak pernah ngeliat video cewek-cewek seksi dong? Enggak ada. Oh, cewek seksi. Gue gak follow cewek sama sekali di Instagram gue kecuali dia. Dan akhirnya gue memilih untuk berhenti dari syuting-syuting. Serius? Wah, Iya. gue baru tahu gitu. Kan sekarang bisa effort banget kan gitu. Kenapa nggak effort yang ini dulu ditunjukkan kan? ke yang dulu misalnya? Andrew Andika, Sania, Ya. ini pasangan berbahagia baru lu nih. Iya. Kamu anyep. Udah kawin cerai bisa. Kita baru menikah. Iya, selamat ya Kak Andrew. Terima kasih. Bahagia duluan ya. Iya dong. Ada yang Iya. ya kan kalau ada yang bahagia kan kadang suka ada yang nggak bahagia. Iya, gitu. begitu. Banyak itu. Gitu ya? Banyak. Kak, perkenalkan dong istrinya ini siapa biar cantik apa banget. di channel aku orang-orangnya semua pada tahu. Iya, jadi ini juga baru pertama kali kita podcast bareng ya. Iya, Kita baru podcast pertama kali bareng. di Baru podcast pertama Korofi. kali. Amin. Ini Vio, namanya Violentina, dipanggilnya Vio. Gimana gak sih? Perlu kamu Iya, sih enggak kan? dong. Udah kayak mau ngambil kerja gak sih? Bukan, misalnya kayak apa namanya pekerjaannya apa, karirnya apa karirnya. Kenal di mana? Ya waktu itu kita kenal sama temen ya, Iya, dikenalin dikenal sama sama teman. Dikenalin sama teman, terus udah gitu ya udah akhirnya memang cocok juga, terus lagi dalam masa Dikenalinnya di mana? dikenalinnya di Tempat gym. di tempat gym. Tapi dia sempat DM aku duluan waktu itu, tapi aku belum Modus kenal operandi DM gitu. selalu ya. Karena kan dia kan kemarin posisinya masih Kan belum udah- proses kan, masih lagi- baru lagi dalam cerai proses. kan. Emang Lagi gak dalam tukeran proses. WhatsApp waktu pertama kali kenal? Enggak. Oh enggak. Harga diri ya. Di DM-nya bilang apa sih? Enggak, gue penasaran. Gue udah lama nggak ini ya. Karena sudah menikah kan. Cuma kenalan doang kayak hi Vio gitu doang. Halo. Ngeliat story-nya gitu ya. Mungkin lagi Enggak ngeliat sih, story. lagi ngeliat story kayaknya. Itu belum follow padahal. Belum, cuman waktu itu dia lagi masih proses pisah gitu loh. Tapi Apa yang membuat Andrew Andika pengen nge-DM sih? Iya loh. Apa ya, mungkin karena aku lagi dalam tahap mau mencari pasangan juga gitu kan. Terus memang lagi sendiri gitu kan, jadinya akhirnya kayak Lihat video nge-gym seksi gitu kan. Hai. Enggak. Apa tipenya? Apa emang Vio tipenya kamu? Jujur. Enggak, justru apa ya, kalau misalnya kayak kalau Andrew sebagai cowok kayak misalnya kita lagi galau, kita lagi apa ya, kayak lagi ini kita butuh teman ngobrol, kita butuh teman apa ya untuk curhat apa segala macam. Dan Andrew lihat juga Vio juga kan punya masa lalu yang sudah pernah bercerai juga segala macam. Jadi akhirnya Waktu DM itu emang tahu. tahu kan sering posting video anaknya segala macam. Jadi stalkingnya udah lama. Enggak, stalking enggak lama. Kayak cuma pas lihat aja gitu. Lihat-lihat Instagramnya gitu. Terus Maaf udah ya gitu. Kak ya, Iya. kan kita nyinyir Iya netizen. dong, harus gitu. Kalau nggak ditonton. kalau nggak rame ya. Tapi sebelum banyak bicara Oh, iya kita dong. cobain dulu nih ya. Oh, Zoe ya. Golden Milk nih. Ini aku minum terus ya Kak. Apalagi cuaca lagi kayak gini. Iya, benar. Terus suara serak-serak gini. Enak banget ini. Tapi beneran ya, aku kan motoran ya dari Bogor ke sini tuh hujan-hujanan. Itu alhamdulillah, tanya Koko. Setiap kesini seger bugar bikin apapun konten live apa syuting. Ini Zoe Golden Milk. Yes, benar. Ini salah satu salah satu merek yang selalu gue suka nih. Kayak susu yang pernah kita beli. Iya. Iya, Pernah jadi brand ambassador kan dulu. Pernah jadi Badan. brand ambassador. Pernah jadi brand ambassador. Pesen lagi. Sampai saya sempat mau jual-jualin waktu itu. Ya, tapi Dulu kontennya lucu-lucu ya Kak ya. Nah, nanti ada rencana mau bikin konten juga nih. Ah, Andrew sama gitu Vio dong. Korofi. Iya, mau bikin konten. Tapi kita mau bikin konten itu konten berbagi.
Berbagi apa nih? Berbagi janda-janda? Enggak. Jadi berbagi kayak maksudnya apa namanya kita jalan terus udah gitu ada orang yang lagi butuh sesuatu yang layak dibantu kita layak bantu. dibantu nanti kita bagus bantu. banget. Jadi konsep Sosial itu kayak ya. kita mau Iya, sosial. kita bawa kayak beras gitu terus udah kita bilang mau nggak beli beras ini tapi harganya 1.000. Nanti aku ngantri paling depan boleh? Boleh dong. Itu kan harga nggak teman. Kalau teman lebih 500 perak lagi. Bisa. Oh, bisa. Semenjak nikah lagi dan Semenjak nikah lagi. hijrah, nggak hijrah ya? Belajar, Umroh. belajar umroh. Jadi ini ya, lebih religius kayak sekarang. Religius ya. Kayaknya bukan religius sih, tapi lebih tepatnya mungkin kayak lebih apa ya, lebih reflect lagi gitu loh ke diri lagi itu. Maksudnya apa sih sebenarnya yang dicari di dunia ini? Kayak udah waktunya Tapi berubah cocok lah. sefrekuensi ya mereka ya untuk masalah Frekuensi. masalah sosial tadi. Hebat sih. Ngobrolnya nyambung. Jadi nggak ada yang sama keberatan satu sama lain ya Enggak, enggak ada. untuk Jadi konsep emang itu. waktu yang Andrew kenal mungkin waktu pertama kali ketemu sama Vio apa segala macam, mungkin emang awal pasti dari fisik apa cantik Iya, apa segala pasti. macam, oke lah itu standar gitu loh. Tapi dengan seiringnya kita ngobrol bareng apa segala macam, masa lalu kita sempet hal yang sama juga apa segala macam udah kita lewatin. Terus udah gitu Andrew lihat juga kalau Vio memang bisa dibilang kayak agamanya sangat tinggi juga gitu kan, sangat kuat juga gitu loh. Jadi banyak yang gue pelajarin dari dekat sama Vio. Gitu. Nah, kan ada masa lalunya Andrew sedikit tuh kan. Kan kemarin sempat heboh lagi tuh ya. Masalah yang mana yang heboh? Yang heboh lah itu Rame aja gitu. Rame dikit ya. Tapi itu Vio Anak itu aku khawatir. minum lagi ya? Oh iya harus dong. Sama rasanya enak banget loh. Ini seks sehat nih, nggak bikin gendut. Vio khawatir gak sih apa di tengah-tengah ada masalah kayak gitu terus Yang masalah apa nih kok? ya maksudnya heboh-heboh lah tau lah. Yang kemarin masalah. Rame-rame di story-story lah apa ini itu gitu. Enggak sih, selama bener aku nggak terlalu Nggak terpengaruh ya? nggak terpengaruh. Sama Bang Don nggak usah takut. Sempet jadi ribut nggak? Nggak tahu ini aku no komen kalau urusan dia sama yang. Loh, tapi kamu nggak ngelihat terus jadi kebangun opini yang misalnya jangan-jangan dia begitu ya misalnya gitu atau mungkin ada yang Pasti komen-komenin dong, yang ada pikiran pesimis dikit. terus ngebaca-baca komen-komennya kan kadang-kadang Kalau aku orangnya tuh tipe yang nggak pernah mau denger apa kata orang. Jadi kamu nggak pernah baca komen? Nggak kadang baca tapi aku nggak apa yang namanya Nggak terpengaruh. nggak terpengaruh sama apa kata orang, nggak butuh validasi orang. Jadi kayak Jadi kamu aku udah orangnya percaya bodo aja, amat, iya, kamu udah percaya aja apa yang- kan yang tahu buruk baiknya kan itu kan aku gitu. Jadi aku nggak peduli apa. Dan mungkin memang ke awal juga waktu sebelum sebelum kita kenal apa segala macem, mungkin Vio juga emang udah tahu juga gitu kan cerita di masa lalu gua apa segala macem. Tapi akhirnya Vio-nya, keluarganya segala macam semua mereka justru mendukung, justru mereka support, mereka kayak nggak khawatir. mereka nggak khawatir sama sekali, mereka tidak peduli dengan apa yang diomongin di luar sana gitu loh. Mereka lebih justru kayak enggak kok, Andrew orangnya nggak seperti itu. Tapi Kalau kata orang tua aku, kalau Andrew mau berubah ya kenapa enggak? Kan setiap orang pasti kan bisa berubah. Gitu. Ada kesempatan Dan, ya. jadi tuh orang tua aku tuh ngeliat perubahannya. Tapi awalnya jujurnya sulit ya. Waktu pertama kali itu kan pasti Karena namanya- banyak berita kan, banyak berita yang opini publik itu kan pasti membuat Iya, Oh awal. iya. Kalau Dan misalkan mungkin dibully yang satu lebih aktif kan. Iya. Nah, berarti kan mungkin terbangun opininya kan bukan ke Betul. arah yang bagus buat Andrew lah misalnya gitu. betul dan merubah atau seenggaknya klarifikasi untuk hal-hal tersebut memang butuh effort gitu loh segala macam, dan selalu banyak orang yang selalu punya pemikiran yang berbeda atau punya pandangan sebelah mata yang berbeda apa segala macam gitu kan. Tapi selama gue niat sama diri gue sendiri, gue berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, gue tobat gitu, maksudnya gue Ya, berubah lah intinya. berusaha untuk berubah gitu. Gue yakin kayak pasti segala sesuatu pasti bakalan berjalan dengan lebih baik. Nggak merasa itu sebagai red flag gitu misalnya. Enggak, dia kan nunjukin perubahannya kan bukan dari mulut yang aku tahu ya. Dari perilaku, dari tindakannya dia. Jadi tuh dia tuh bener-bener effort berubahnya tuh kayak emang semuanya tuh dikasih bukti lah ke aku gitu. Boleh kasih ini gak sih petunjuk-petunjuk biar netizen tahu juga nih kira-kira spill dikit lah gitu. Ya effort lah pokoknya kayak Andrew tuh kayak mengusahakan kayak apa yang aku pengen. Walaupun kayak aku tuh sebenarnya kayak nggak aku mau apa nih tapi dia tahu gitu. Terus kayak misalkan contoh kayak semua akses dia kasih kayak handphonenya, sosial media Serius? semua. Terus sampai Instagram, di Salah rumah satu handphone yang dikasih atau semuanya semuanya? aksesnya di rumah. Suami gue nggak pernah kasih tuh.
Di rumah, di mobil, Mungkin semua itu salah dipasangin satu CCTV. ini juga apa Pasang namanya? CCTV di handphone aku. Salah satu trik Supaya juga. yakin aku dia tuh udah gak macam-macam. Itu pengaruh ya. Oh gitu. CCTV semua di mobil, di rumah dipasangin, di rumah, di kamar, dikasih ke aku. CCTV. Iya. Jadi kalau deket-deket sama tukang kebun lo ketahuan dong. Ya pokoknya udah bener kayak video call, telepon tuh semua apa segala macam tuh kayak pasti dia selalu angkat, nggak pernah nggak angkat. Jadi tuh aku pasti tahu keberadaan dia tuh di mana gitu. Dan dia tuh kalau mau bohong juga nggak akan bisa. Apa yang membuat Andrew Andika mau ngasih data Iya loh. semua? Lo mau gak kok? Gue takut. Maksudnya kan dulu kan enggak, aku jamin dulu enggak. Kok sekarang sampai berubahnya drastis 180 derajat Jujur. Yang dulu sampai lo ngasih CCTV di mobil, CCTV di rumah, Di kamar. kamar. Dulu pasti gak ngasih kan? Enggak. Oh, coba. Kalau dulu ngasih perang dunia ketiga ya. Apa ya? Kayaknya gue cuma berusaha untuk karena apa yang gue berusaha untuk lakuin kan kadang susah untuk dipercaya juga dengan masa lalu gue apa segala macam semua gitu. Dan akhirnya kayak ya udah gimana caranya supaya ngebuat pasangan gue ini sekarang tenang, dan kalau misalnya memang gue bisa ngebuktiin kalau misalnya gue udah jadi orang yang lebih baik lagi gitu kan, jadinya akhirnya ya udah gue memang tidak ada niat sama sekali untuk apa namanya bisa dibilang menghancurkan pernikahan gue yang sekarang gitu kan. Jadi ya apapun yang gue bisa berusaha untuk buktiin, gue bakalan kasih. Kan ya kayak gue aja gue masih takut sama sekarang ngasih. Kadang bukan karena gue mau macem-macem, tapi kadang-kadang suka misinterpretasi kan. Kita misalnya ngechat temen cewek udah lama, beb apa kabar Kayak misalnya aku lah, gitu kan, ya. koko sayang, Nah gitu gitu kan kadang-kadang dibaca sama dia bisa Serius, disambit batu bata koko gitu. sayang. Nah apa yang membuat Andrew Andika sampai sedemikian drastisnya? Berarti kan dia bener-bener istilahnya nggak berani lagi dong chatting Iya, gak pernah lagi dong lo bapet-bapet. apa gitu-gitu. Nggak pernah. Udah ada masanya capek lah dia mau berubah. Mungkin dia nemuin yang tepat gitu. Kalau dulu ya nggak tahu ya, mungkin karena ada urusan rumah tangga di rumah yang tidak selesai apa segala macem gitu kan, jadi akhirnya ya bisa seperti itu gitu loh. Tapi Sekarang di berubah zaman sekarang, di zaman modern seperti ini yang namanya godaan, mau itu kita yang ngegoda, mau itu kita yang Iya, digoda, itu pasti bakalan selalu ada. Iya Pasti sih. bakalan selalu ada. Nah, gimana caranya supaya kita bisa meminimalisir kesempatan itu? Mau itu yang kita yang dideketin, mau itu kita yang mendekati apa segala Tapi pernah macam. terjadi saat berhubungan dalam pernikahan kalian ada yang coba deketin kamu tuh ada? Banyak yang DM dia pas DM cewek-cewek banyak banget yang Pasti DM itu dia. kayak temen lama, mantan atau apa? Banyak Iya, banyak ada. yang DM yang kepo-kepo yang Dan- kalau story sama dia kayak udah nggak digubris. Sama kamu Nggak dibalas nggak? gubris. Sama sekali. Keren sih kok. Hebat sih. Resep deh buat para cowok-cowok Iya, nih. iya. Gimana sih caranya? Gue juga pengen tobat kan. Cuma belum. Udah. Tapi gue Ada kadang-kadang proses lagi prosesnya kok tobatnya. bukan. Gue sih nggak pernah sampai terlalu jauh atau kayak gimana. Cuman kadang misalnya kayak Misunderstanding lah. ini deh. Video cewek gitu. Kadang gue lihat tetap kemarin diomelin. Misalnya kayak, lu ngapain ngeliat nih perempuan gitu-gitu misalnya gitu. Karena dia punya akses ke TikToknya. Gue juga kan. Terus gue pikir, gimana ya laki-laki buat nggak kayak gitu tuh? Ya. Gimana tuh? Bener, suami gue kerjaan ya tiap malam mau tidur tuh ngeliatin TikTok tuh isinya cewek, apalagi bahin Kasih paham saya. Itu suaminya tuh. Paham saya. Tiap malam pun cuman maki-maki, dia cuman bilang matiin nggak tuh HP, bini lo di sebelah lo. Terus yang dia lihat dia ngomong sama gue suka cewek yang perutnya gendut ya kan, tapi yang dia lihat di TikTok sampai lama itu yang perutnya rata, ya kan gimana? Nah itu gimana rahasianya, kasih tips. Coba kasih tips Buat buat para suami Sebenarnya gue, gini buat sih, suami gue. sebenarnya gini sih. Kalau misalnya dari gue, intinya perbaiki dulu rumah tangga yang ada di dalamnya. Perbaiki dulu, sorry. Nggak Ini apa-apa, emang jatuhin berarti ya. ini harus dimakan, cobain ya. Suka aja yang kita makan. Talasa snack sehat. Aku suka ini ya kok. Tapi cobain Cocok dulu ya? deh. Tapi ini ada di mana jualnya? Gak bikin gendut kak. Ntar aku kirim ke rumah kamu. Enak Jadi kan? gitu kok. Jadi intinya mungkin deh kalau dari awal tuh kayak apa ya, perbaiki dulu rumah tangga yang di dalam kita. Itu pertama, itu yang paling utama. Karena kalau misalnya memang kita cocok, kita baik apa segala macam semuanya, Nggak ada pikiran nggak ada kemana-mana. pemikiran untuk sama sekali untuk melakukan hal seperti itu atau ada kesempatan apa segala macam, itu satu. Yang kedua, kita harus perbaikin sosial media kita. Kita harus apa namanya, yang namanya sosial media itu kan zaman sekarang itu dari algoritma. Jadi apa yang kita lihat itu yang bakalan lebih sering keluar. Jadi kita harus rubah algoritma si Instagram atau sosmed apapun kita itu, misalnya TikTok apa segala macam. Coba kita mulai merubah, mencari
hal-hal yang misalnya edukatif atau informatif atau hal-hal seperti itu, Yang lebih nanti pasti yang cewek-cewek yang pakai yang benci. perut yang joget-joget apa segala macam nanti bakalan hilang. Ada tari belly ya kan? Itu bakalan hilang sendiri. Nah itu kedua sih, dan yang ketiga supaya apa ya, supaya ini ya berusaha untuk meminimalisir kesempatan kita mau itu terjadi gitu loh. Mau itu dari apapun, dengan cara apa, dengan cara ya udah silakan. Kalau misalnya memang udah yakin ya udah kasih nomor WhatsApp-nya, kasih Instagram akunnya apa segala macam, passwordnya segala macam, sosmed semua. Rasis itu ya Indo Andika ya. Gue jujur kaget sih bro. Gue aja masih belum ya sekarang istri gue udah megang Instagram, TikTok, tapi WhatsApp gue masih belum berani. Dia nanya, kasih dong nomor WhatsApp juga gitu, akses ke WhatsApp gitu. Udah jangan deh, ntar lu masalah kecil. Gue tuh cuma males masalah kecil, nggak ada apa-apa tapi jadi gede. Nah itu coba jelasin masalah Tapi kecil justru saya. tuh hal-hal yang membuat selingkuh dan yang membuat macem-macem tuh justru dari hal kecil loh kok. Emang iya. Iya awalnya Ya, dari kayak itu bener. Iya benar, makanya tuh supaya kita nggak selingkuh atau kita jadi nggak macam-macam di luar sama pasangan kita, lebih baik kita tuh ngehargain hal yang kecil dulu, ngejaga hal yang kecil dulu. Kalau misalnya memang itu soal kerjaan, apa soal atau apa segala macam itu nggak apa-apa, tinggal dijelasin aja gitu. Gue harus nih chat-chatan sama dia, kenapa? Soalnya soal kerjaan, lu bisa baca sendiri. Berarti lo selama sama dia nggak pernah ngeliat video cewek-cewek seksi dong? nggak ada. Oh, cewek seksi. Gue nggak follow cewek sama sekali di Instagram gue kecuali dia. Serius? Berarti lu unfollow semua? Tapi kalau yang Gila, luar biasa. apa Indo namanya Andika. artis-artis luar negeri dia banyak yang follow. Yang unfollow semua teman cewek lo. Lo nggak selalu unfollow semua. Oke. Gue bukannya malah lu yang kena ya. Nah sekarang gue mau nanya, gue di latar belakang gue Katolik, jadi istilahnya bercerai itu boleh dibilang sangat tidak dianjurkan lah. Yes. Dan istilahnya hukuman Sangat sosialnya lebih ya. berat. Kita nggak boleh nikah lagi. Kalau nikah lagi Katolik, dianggapnya berzina semua segala macam gitu. Nah gue suka, ada saudara gue lah, temen lah anggap aja gitu ya. Dia juga lagi bermasalah nih, berantem mulu deh itu gitu. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk cerai tapi lagi proses pengadilan gitu. Di Katolik. Dia Katolik, dua-duanya Katolik nih. Tapi mereka tetap minta cerai lah gitu. Yes. Nah, gue suka bingung ngasih advice-nya. Mendingan cerai apa bertahan? Kalau di ajaran Katolik kan bertahan terus Yes. gitu kan. Tapi kadang-kadang gue ngeliat lu sekarang begini, Itu bahagia dia. Yes, gitu-gitu. betul. Itu gue sempat lihat juga sih, kan gue memang beberapa kali sempat mencari tahu tentang agama apa segala macam dari agama Islam kan. Dan sempat keluar juga tuh soal hal yang seperti itu. Jadi kalau misalnya di agama Islam adalah Perceraian sama Allah tuh Allah dibenci tuh- ya, iya, tapi Allah tuh diperbolehkan. paling- iya, Allah paling benci. dibenci Iya, atau iya. diperbolehkan. Kenapa? Karena Iya, apa ya, yang namanya daripada kita sampai tua kita tinggal serumah tapi kita berantem terus, Jadi banyak kita pisah Malah rumah, berzina lagi ya. terus kita malah melakukan hal-hal yang aneh yang lain gitu kan. Jadi kenapa kalau misalnya memang ya udah, kalau misalnya memang dibenci tapi diperbolehkan gitu loh di agama Islam, supaya apa? Supaya menjaga diri masing-masing juga gitu loh. Itu yang hebat dari agama Islam seperti itu. Karena berumah tangga itu kan banyak ibadah, banyak juga buat ngelakuin hal-hal dosa kalau misalkan salah jalan dua-duanya gitu loh. Jadi lebih baik mungkin ya kalau misalnya memang sudah bertahun-tahun atau sudah Cocok ya. berlarut-larut Iya, atau segala macam, berusaha kalau terus misalnya ya. memang sudah tidak cocok ya, kalau tidak ada pilihan lain ya Udah. mungkin itu bisa menjadi pilihan. Dan Islam itu baiknya selalu memberikan pilihan gitu loh di hidup mereka itu gitu loh. Nah, kenapa nggak effortnya Yes. dengan yang sebelumnya? Kenapa nggak kayak gitu aja? Nah, kalau Yang pas dapet argumennya, gitu mau nikah gitu loh. Iya, maksudnya misalnya kan sekarang bisa effort banget kan, gitu. Kenapa nggak effort yang ini dulu ditunjukkan nggak ke kayak yang gini? dulu misalnya, sehingga tidak terjadi perceraian misalnya. Betul, gitu. ya itu dia ya, mungkin itu yang harus diperbaikin. Ada beberapa rumah Karena tangga ego. yang bisa diperbaikin, apa Ada tidak? yang enggak. Ada beberapa rumah tangga yang tidak bisa diperbaiki gitu. Hmm. Nah pas kebetulan di gua ya mungkin memang rumah tangga itu sudah tidak bisa diperbaiki aja gitu loh setelah Mau pakai cara itu pun menurut lo nggak bisa? tidak bisa. Jadi akhirnya kayak oh ya udah kita memilih untuk tidak bareng lagi gitu loh. Tapi kita tetap co-parenting sama anak-anak apa segala macam seperti itu gitu loh. Dan akhirnya ya udah jadi ke diri dan ke jasmaninya jadi jauh lebih happy lagi. Jadi kita punya kalau gue jadi punya pemikiran kayak oh ya udah oke, apa sih yang gue cari gitu loh di dunia ini apa segala macam. Gue udah melewati semua permasalahan itu. Mungkin Allah masih baik sama gue, dia masih ngasih petunjuk sama gue, masih ngasih
masih ngasih apa ya bisa dibilang cobaan buat gue gitu loh, supaya ini loh apa yang lo lakuin itu salah. Nah sekarang Waktu benahi gimana diri, cara gitu. lo untuk membenahi diri Ibaratnya lo? lo sama Vio nih lo pas dapat hidayah ya. Dulu istilahnya kita berdua sama-sama pendosa lah. Iya, dia tuh kalau di Islam Sama-sama tuh jauh ibaratnya dari baru kata dapat hidayah kok. baik. Makanya mau berubah bareng-bareng gitu. Berubahnya bareng-bareng atau Vio duluan? Vio duluan ya. Aku dulu sih, karena aku sempat cerai gitu sama suamiku setelah 3 tahun. Tapi mau berubah jadi lebih baik karena aku waktu sebelum ketemu sama Andrew, aku tadi juga udah gak mau pacaran, gak mau nikah, tuh pengen janda aja udah Kayak semua. gue banget tuh, gue 8 tahun menjanda tuh. 8 Akhirnya tahun. dia datang ngasih effort tuh yang bener-bener kayak gimana sih, kayak diperlakukan kayak princess treatment sama dia, dan apa-apa tuh dia selalu ada buat aku, entah itu butuh apa, mau aku lagi sakit atau apapun dia tuh selalu ada. Makanya aku dulu setelah dia ngedeketin aku 8 bulan, baru tuh aku ada buka hatinya, rasa, buka hati sama hati. Andrew. Karena, Tadinya berarti 8 karena bulan tuh menurut belum ya? aku dia orangnya tuh baik, nggak kayak di berita-berita sih. Kan di berita Nggak banyak seperti tuh yang itu ya? enggak. Ya namanya berita kan kalau nggak digoreng kan. Tapi jujur aja gue kerja bareng sama Andrew udah lama, udah dari kapan tahu zaman-zaman. Oh, gitu? Iya, nggak pernah digodain gue. Oh. Dia godain yang masih muda dari lo. Tapi itu kan dulu, itu kan dulu. Harusnya tahu diri ya. Gebek banget ya. Dimakan diminum Zoe-nya. Vio udah ada anak juga? Ada anak satu kok. Ada anak satu. Umur berapa anaknya? Sama seumuran anaknya Andrew 5 tahun. Mau 5 tahun nanti Maret. Oh, anaknya ikut Vio? Ikut aku. Ikut. Jadi kalau ketemu sama anaknya Andrew seumur dong tuh? Betul, main bareng. Main bareng. Apalagi anak aku sayang banget sama dia. Berarti kan kalau misalnya anak aku sayang sama dia kan pasti kan Andrew-nya kan juga ada, pasti ada sesuatu sayang juga sama anak aku. Makanya yang bikin aku makin pengen nikah sama Andrew ya itu. Makin cinta lah kok pokoknya. Dan kadang-kadang kan banyak cowok tuh kok lagi ada maunya aja anget-anget tai ayam misalnya. Awalnya itu Nah, pasti pikiran gitu dong. Tahu dong cewek, Iya. kita kan sering digituin ya. Iya, tiba-tiba benar. ghosting ya. Iya benar, itu aku juga sempet Dia nggak berpikir gitu? kayak gitu. Cuman aku lihat dia effortnya konsisten sampai sekarang masih Berarti udah berapa lama dari kenal? Setahun. setahunan kurang lebih. Setahun kurang lebih. Tahun ya. Setahun. Kenalnya Andrew tuh pas Andrew lagi rame-rame viral tuh yang dia tuh lagi kok. proses pisah. Cuman kan aku dideketin sama Andrew, aku gak mau karena kan takut kan dia masih belum bisa, masih suami orang, terus beritanya dia simpang siur. Tapi pas udah dia pengen cerai itu pas bulan Desember tuh aku deket di situ sama dia. Pas udah ketok palu lah baru aku deket sama Andrew. Tapi lo jujur lo kan bukan dari orang entertainment ya? Enggak, Bukan. bukan. Lo gimana ngadepin pasangan aktor entertainment dengan pergaulannya? Kayak lo liat gue cuma sih cium pipi lah, apalah, ngomongnya jorok lah atau apa gimana lo? Itu lu sih kayaknya. Aman gak? Nggak aman sih, yang penting aku ngeliat Andrew ya kan gak gimana-gimana. Dan akhirnya gue memilih Iya, untuk teleponnya berhenti dari syuting-syuting. Serius? Wah, Iya. gue baru tahu nih tuh. DJ? DJ Dia sampai masih berhenti syuting karena aku. Gue baru Serius? tahu nih gue. Itu gue tanya Terus tuh. untuk nyari nafkahnya gimana? Iya. akhirnya ada aja Aku peluang yang- ajak jadi investor gitu. ada aja peluang-peluang dan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang akhirnya bisa jadi lebih dari apa yang gua lakukan kemarin gitu. Serius? Gokil juga ya, sampai berhenti Berarti syuting. gue bakal ketemu lo lagi dong di Nggak, lokasi. jadi dia syuting itu yang nggak ngambil yang nggak sama lawan main perempuan. Tapi kalau misalnya kayak komedi atau di undang-undang TV kayak show kayak gini podcast dia ngambil. Ya kalau syuting stripping kan lo tahu kan, pasti ada touching Iya. kan, ada touching Makanya ya, dia at least nggak kissing-kissing Banyak gitu. kok yang teman-teman gua yang akhirnya memilih untuk berhenti syuting karena mereka menghargai pernikahan mereka, terus udah gitu mereka nggak mau pegangan tangan, mereka nggak mau pelukan, nggak mau apa segala macem. Dan itu lo Gokil tolak juga tuh, sih. lo tolak. Ada Lu nggak takut itu Andrew nggak takut income-nya dari mana lagi nanti nih gitu? Allah maha kaya. Allah maha kaya. Jadi itu rezeki satu. dari mana? Amin. Terus udah gitu, gue merasa kayak gue udah terlalu lama di dunia Iya persyutingan. Udah hampir 20 tahun gue syuting iya. dan makin kesini memang gue ngerasa kayak udah bukan feel gue lagi, bukan passion gue lagi untuk ada di dunia syuting gitu. Apalagi semenjak dia belajar agama kok pelan-pelan yang nggak baik dia tinggalin, dia mau berubah. Amin. Kayak tadi gue bilang dapet Soalnya hidayah kan dia. papanya dia kan mualaf kan, jadi dia tuh tahu agama muslim lebih dalam tuh malah makin ternyata gini ya. Dan akhirnya memang ya itu dia penghasilannya jauh lebih besar dari apa yang gue berusaha untuk Jadi mencari. penghasilan sekarang jauh lebih besar daripada penghasilan waktu syuting. Iya. Dia baru tahu ternyata tuh enak ya, jadi uang yang kerja kita tuh di rumah aja tapi kita tetap dapat Ajak uang. aku lah ya. Saya juga diajak Bu. Gimana caranya? Boleh. Oh, ya boleh nggak dikasih tips-tipsnya tuh? Ya boleh nggak? Tipsnya bagaimana mencari, kan banyak orang berkarir Kayak gue. udah stuck lah gitu, terus dia mau pindah karir yang lain tapi takut kan.
terus gimana ya nyari income-nya ya gitu, boleh dikasih tips sedikit gak? Aku kasih tip kalau kamu. Kamu boleh dari aku. Jadi kan namanya awal mula baru kan Andrew kan kalau mau jadi investor kan takut nih kalau untuk naruh uang besar. Jadi kan aku kan owner arisan nih. Aku megang arisan tuh kloter yang get 100 juta gitu loh. Tapi aku setahun itu aku main 3 sampai 5 kloter. Jadi tuh sebulan tuh aku megang uang orang 300 sampai 500 juta per bulan. Untuk bayar ke member-member aku. Nah, aku suruh dia main di arisan aku ngambil nomor pertama. Jadi kan kalau nomor pertama itu kan invest. Nomor pertama itu kan minjem uang, yang bawah baru invest. Aku suruh dia ngambil nomor yang atas tuh yang buat apa? Pinjam uang. Pinjam uang. Nah, Dapat uangnya modal itu, lah gitu ya. uangnya itu aku puterin di Investasi. investasi teman-temanku. Nah, jadi dia bayar di sana ini dari profitnya teman-temanku gitu. Nah, dari situ dia ketagihan. Gitu. Baru denger nih gue. Satu. Kamu arisannya arisan panci mungkin. Masang gue di rumah-rumah cepet. Tapi mungkin kalau misalnya dari gua tipsnya adalah orang yang udah berada di bidang itu terus, di satu bidang terus udah gitu memang dia udah mentok atau apa segala macam. Mungkin ya memang udah waktunya untuk pindah bidang ke hal yang lain gitu loh. Jangan pernah takut untuk berhenti dari pekerjaan, terus udah gitu ngambil pekerjaan lain gitu loh, atau misalnya mengambil cara bisnis yang lain atau apa segala macam. Karena kalau misalnya kita diselesaikan di satu penghasilan, pasti kita bakalan lebih terbuka lagi untuk peluang-peluang yang bakalan dari penghasilan-penghasilan yang lain. Sumpah ini Intinya membuka pikiran lah ya. Membuka pikiran, membuka kesempatan Sumpah lah ya. ini bagus banget, berguna. Banyak orang di luar Betul. sana yang kayak gue, seniman-seniman kayak gue. Lo tau kan ya, biasanya gue stripping 1 hari 3 job. Sekarang bener-bener 2 bulan gak ada Yes, job syuting, yes, freelance kan, ngemis syuting terus ada Jadi job, nggak- gak ada job. Gak mau keluar dari situ karena takut. betul. Gue takut keluar dari syutingan karena cuma itu kan yang gue tahu, gue Yes, bisa. yes. Tapi ternyata bener sih, gue jadi Gak usah, Kalau jadi kan gak usah punya, takut. aku kan punya Makasih IO ya, juga. Andrew, Aku kan ilmunya punya IO juga gokil, kan. keren. Emang IO kayak syuting tuh udah naik turun. Udah jobnya kadang ada, kadang Terlalu banyak kadang naik pemain turun. mungkin ya? Iya. Iya, tapi itu jujur itu kan kena mental ya. Betul. Walaupun sebetulnya di luar sana emang kejadiannya kurang, tapi kan gue ngerasa kayak gue nih udah nggak bagus gue kok. Karena mungkin banyak karena gue tua. generasi- Mungkin karena generasi gue muda. Kalau udah. gue bilang bukan karena itu, karena memang sistem dan dunianya udah berbeda Iya, aja. Bukan generasinya sama seperti beda. kita dulu. Jadi Gitu. memang kita emang harus cari Jadi memang pekerjaan nggak ada salahnya dan Oh, nggak itu usah berguna takut banget sih, untuk, guys. untuk cari. banyak banget loh di sana seniman-seniman yang kayak gue, teman-teman Yes, kita yes, lah yes, yang seumuran yang Banyak udah kok. bertahun-tahun kok. Ada salah satu teman gue juga. Jadi dia syutingnya mungkin 5 tahunan lah, hampir 10 tahunan segala macam. Akhirnya dia mulai sedikit mendapat pekerjaan dari syuting apa segala macam. Akhirnya dia berhenti, dia banting setir. Dia sekarang jualan jam tangan. Jadi dia nyari jam tangan apa segala macam di harga murah apa segala macam, Dijual kayak lagi? di toko-toko yang kelontong apa segala macam. Dia tiba-tiba dapat aja Rolex apa segala macam, jamnya dijual 100-150 juta dan penghasilannya sampai sekarang jauh lebih bagus daripada Daripada dia syuting, waktu ya? dia syuting. Dia sampai bisa punya rumah, dia punya mobil Mercy. Dan itu benar gitu loh. Kita bazar event aja lumayan ya. Berarti Iya. kuncinya kita harus berani ya. Iya. Kuncinya harus berani. Dan mungkin hatinya sekarang beda. Karena dapat hidayah, gue belum dapat Iya. hidayah mungkin ya kok. Dan hatinya lebih tenang, lebih bersih mungkin ya. Dibanding dulu mungkin lebih kusut gitu mungkin ya. Beda istri, beda rezeki ya kok tapi. Ya mungkin kan bukan karena ini ya, tapi kan hatinya lebih tenang, Iya, jadi lebih kerjanya tenang. lebih. Dimakan lagi dong talasannya. Saya masuk. Ini luar biasa, Telasa ini snack sehat, nggak bikin gemuk ya. Dia banyak banget vitaminnya, dari ada vitamin A, C, semua ada kan. Itu semua bagus banget ini. Kan dulu aku nggak, setahun lalu kita ketemu bukan dibilang orang yang religius kan. Malah rada jauh dari agama lah gitu. Jauh. Momen apa yang sampai berubah? Kayak gue mesti belajar agama deh nih gitu. Di saat gua kenal sama Vio, terus udah gitu dia ngasih tahu dan ngajarin tentang sejarah-sejarah tentang nabi-nabi kita. Awalnya dari situ pada saat gue belajar Islam gitu kan, kayak tahu nggak nabi ini tuh gini ini segala macam Hidup gitu. cuma sementara, mau apa lagi. Kita tuh hidup tuh udah ngelakuin banyak dosa nih, setidaknya harus balance, ingat biar akhirat dapat tuh dunia juga dapat gitu. Sedosa-dosanya atau kita imannya masih turun naik tuh udah tetap jangan pernah ninggalin sholat, intinya gitu aja. Lama-lama kan nanti kita jadi ketutup tuh. Iya. Yang nggak bener yang nggak baik-baikan gitu. Jadi dengan gue belajar agama Islam, mindset pemikiran gue tuh berubah gitu loh, dari hal yang kayak, duh kenapa ya gue dibully, kenapa ya gue dibenci, kenapa ya gue melakukan kegiatan-kegiatan ini, kenapa gue melakukan hal seperti itu apa segala macam. Dari situ mindset gue dirubah kayak, oke, dari yang kayak
oh iya memang gue kayaknya diazab nih atau apa segala macem, jadi sampai kayak oh enggak, Allah itu justru baik, dia ngasih cobaan, justru dia ngelihat lo, dia inget lo, dia tahu lo lagi melakukan hal yang salah, akhirnya dia nyuruh lo untuk berubah, lo mau apa enggak nih, dikasih kesempatan Jadi seperti tetap ini. pilihan ya? Jadi jadinya mindset gue dari yang hal yang negatif gue rubah jadi mindsetnya positif gitu loh, dengan gue belajar Islam seperti ini gitu. Terus akhirnya kayak dari situ akhirnya kayak ada temen yang ngajak umroh yuk, bilang kayak gitu, umroh yuk pas segala macam. Terus dia juga bilang kayak ya udah kalau misalnya kamu mau sama aku, kamu langsung nikahin aku segala macam, karena aku nggak mau ada curigaan orang apa segala macam gitu-gitu. Jadi semuanya tuh menuju ke arah yang kesana dan jadi lebih baik gitu loh. Jadi abis umroh. Tadinya mau nikah siri dulu karena mau ngindarin zina kan. Karena kan pas baru deket sama Jadi nggak nikah Andrew. siri dulu? Enggak, karena mau deket sama Andrew aku ya udah nikah siri dulu, aku pengen hindarin zina karena dulu aku tuh terlalu masa pernikahan kan. Nggak taunya keluarga nggak setuju, boleh, jadi pengennya akhirnya nikah nikah resmi dua-duanya. Oh, I see. Akhirnya Apa bedanya nikah resmi sama nikah siri? Bedanya jauh kok. Kalau siri mah kalau misalnya kayak ditinggalin udah tinggalin gitu misalnya kayak aja. Tapi sama-sama di KUA nggak? enggak. Tapi nggak dapat surat, nggak dapat buku niat. Oh, kalau siri nggak ada surat. Sorry ya, ini aku karena nggak paham sama sekali nih. Jadi kalau siri tuh nggak ada surat, nggak ada. Ini kayak gini nih, kita lagi ngobrol kayak gini. Kita nikah siri kalau lagi ada penghulu juga bisa kok. Ada panggil penghulu. Iya, cuman ada panggil saksi doang udah gitu doang bisa. Saksinya harus dari keluarga, enggak? Terus Enggak, kalau dari temen juga Rika bisa. bilang cerai, Sania kan nikah siri kok. Gue ceraiin lo, udah kelar. Gue gak bisa apa-apain. Mau Nggak ke bisa negara, apa-apa. nggak bisa minta duit lagi, gak bisa. Nggak ada harta gono gini kalau Cewek sih yang lebih Terus kamu diri. kenapa nggak naik ke nggak minta nikah yang lebih resmi gitu? Waktu itu gak ada duit kok. Nah, tapi sebenarnya di KUA murah. Murah. Kayak cuma 600.000 udah Ah yang selesai. bener, gue aja pengurus 1,5 bro. Gak 600 juga ya. 1,5 juta. Ya oke lah segituan, daripada kayak kita harus bikin di gedung sama segala macem kan. Lo gak digedungin? Gak Kita, kita di KUA terus kita ke restoran bareng sama keluarga makan-makan. Habis itu kita ngerayain di Mekah. Yang kemarin umroh itu. Iya. Berarti kapan tuh pernikahannya? Juli 10 Juli ya. 10 Juli sama tahun. ulang tahunnya dia. Pas lagi rame-rame lagi tuh ya? Sempet naik lagi kan rame-rame? Iya, yang kedua kali ya? Iya. Nggak tahu, sering rame-ramenya. Tapi orang-orang tapi orang-orang taunya kita nikah kan kemarin kan Oktober, padahal mas udah lama kok nikahnya. Tapi namanya netizen, namanya orang kan so tahu zina nih atau apa Tapi ini udah isi belum? belum, aku Ada rencana mau? nanti ada sedikasinya aja. Ada rencana pilih kan? Enggak, Ada belum. harapan, hayalan aja. Belum, ntar aja. Oh, nanti aja. Ada. Ntar aja. Apa? Mungkin Andrew ada tanggapan kan NPD ya, Bang? NPD. Narsistik. NPD. Kasih paham sayang. Apa NPD NPD itu apa? siapa? Narcissistic. Apa disorder gitu ya? Iya, benar. Narcissistic. Personality disorder ya? Personality disorder, betul. Heeh. Mungkin kan ada yang seakan-akan seperti itulah gitu. Betul. Mungkin ada tanggapan dari Andrew mungkin. Kalau misalnya orang mau bilang, oh lo punya penyakit ini, lo punya penyakit ini, harus punya bukti dong dari Berdasarkan dokter, surat. atau misalnya dari psikiater kayak atau apa yang menyatakan bahwa memang gua misalnya punya penyakit itu gitu kan. Jadi nggak Ini boleh kan nggak ngejudge ada. ya? Ini kan dari mulut dia, versi dia, tapi kan orang kan bisa berasumsi, Iya, iya. bisa. Kayak jadinya mungkin kalau misalnya dari gua ya gua sih tidak merasa dipojokkan dan dibilang kalau misalnya gua punya itu Dan gitu kan. divonis lo sama dokter Gitu gitu. loh, karena gua ngerasa kayaknya gua menjalani hidup yang biasa-biasa aja nih gitu kan. Sekarang apalagi sekarang gua udah move on, gua udah jadi lebih baik lagi, gua apa segala macam. Kalau misalnya memang gua punya itu, gua bakalan begitu terus dong. Iya. Bener nggak? Tapi boleh nggak dibilang bahwa mungkin dulu sebelum hijrah lah gitu ya, memang begitu? Enggak lah. Ya kayaknya gue sih enggak sih. Sekarang kalau misalnya memang punya penyakit, lu punya penyakit kanker, kamu bakalan langsung sembuh kan enggak gitu loh. Jadi bukan jadi kayak gue dijudge ya, gue dibilang ini apa segala macam gitu ya. Gue sih ngejalanin ini Nggak biasa-biasa merasa. aja. Orang dia juga nggak ada. Karena lo nggak Kemudian ngerasa, surat dokter iya. nggak ada apa-apa. Tapi lo pernah datang ke psikolog atau psikiater gitu mungkin Enggak. cuma buat bertanya emang benar kah gue punya penyakit gitu? Sempet ragu gak sih? Apa jangan-jangan gue punya? Memang bener yang Ya, dituduhkan, sempet ngerasa. misalnya gitu. Karena itu masalahnya bukan kayak penyakit. NPD Ini itu kan sih. butuh validasi Tapi- ya. Tapi dia orang nggak butuh validasi orang deh. Kalau aku lihat. Nah, makanya kita tanya kok Yang punya penyakit orang NPD yang sebenarnya lebih- siapa? kan lo sekarang udah deket lebih dari setahun pasti lo ngerasa dong kalau dia ada sedikit-sedikit kelihatan NPD-nya. Enggak ada. Aku bukan, kalau misalnya di NPD juga aku kenapa mau sama dia enggak ada kok. Orang kan NPD butuh validasi, butuh haus, apa kata netizen, apa kata orang. Tapi aku lihat nih kalau orang cuek, bodo amat, udah gitu enggak, ya enggak gimana, haus enggak, validasi. iya enggak haus validasi, enggak gimana. Ya salah satunya juga mungkin manipulatif juga, terus bisa membuat dirinya seakan-akan
Nggak pernah salah. mempunyai kontrol terhadap orang lain gitu-gitu. Itu Tapi nggak. balik lagi kan ke orang, itu kan kata orang. Kalau orang kan bercerita dengan versi mulutnya sendiri kan dia bisa aja. Namanya orang, mulut orang kan dia bisa berasumsi gitu kok. Justru malah gue yang dikontrol sama dia sekarang. Berarti yang NPD lo. Enggak lah. Kalau gue bilang mah itu cuman personality seseorang di masa itu, ngerti gak sih? Kayak misalnya perasaan gue di waktu itu, di tanggal itu, Ya kan kalau di ada masa itu gitu kan. Kalau misalnya memang udah Tapi dia itu kan udah cuman kayak perasaan validasi. doang gitu kan. Tidak menjadi Suatu Apa, kayak ini labelnya Andrew label. seumur hidup gitu kan. Betul. Ya at least clear lah di situ kan. Jadi soalnya capek juga ya. Kan bukan cuman bisa ribuan orang kali yang mengecap Andrew seakan-akan kayak gitu kan. Tapi kan sekarang orang udah pintar, udah bisa menilai. Ya kan? Udah bisa menilai, berhak menilai ya. Mereka tahu gue udah Mereka move tahu on. kayak gimana. Siapa yang banyak Baik. Tapi gitu. gue kenal dia lama dari zaman syutingan zaman film apa tahu juga dia nggak pernah NPD sih. Iya makanya kalau Orang orang dia nolongin gue kalau misalnya gue salah blocking sama dia dikesiniin gitu. Kan aku bilang balik tanpa lagi. mempermalukan loh. Kan aku bilang balik lagi. Dia Balik nggak lagi ada itu kan mulut orang. Iya kan, maaf ya orang NPD itu kan pengen dikasih lihat kalau dia ngajarin gue, dia enggak. Orang diginiin digini. Ada buktinya, gue masih ada videonya. Lo ngangkat gue kesini sedikit gitu. Biar orang nggak tahu bahwa gue goblok blocking gitu. Tuh salah satunya. Itu pengakuan Sania ya sebagai Udah lama. orang yang udah kenal Andrew lama ya. Gue berkali-kali syuting sama dia dan dia juga gak tahu siapa gue. Ini nothing paling bagi dia kan udah artis ya. Gue juga masih baru gitu kan. Dia usah bener-bener syuting gitu. Gue jadi temennya dia apa jadi siapa. Itu sama Aditya Alkitri. Gue jadi suami istrinya Aditya tuh. Gue salah blocking beb. Itu dia kesiniin. Biasa. Ini tangan gue ditarik. Itu lagi shoot. Lagi CU gue kesini beb kesini. Nolongin lah gitu Tanpa ya. ada yang tahu. The best sih. Aku mau nanya sedikit mengenai co-parenting. Co-parenting itu menurutnya bisa dilakukan nggak sih dengan baik? Oh iya. Pasti dong. Bisa. Pasti dong. Pasti Sekarang bisa. Dengan waktu pasti bakalan bisa. Maksudnya memang banyak hal yang harus diperbaiki, banyak hal yang harus dilakukan gitu untuk kedua orang tuanya juga, untuk anak-anaknya juga gimana gitu kan. Tapi karena gue pernah ada di fase anak yang orang tuanya berpisah, jadi gue merasa gue tidak terlalu bermasalah kalau misalnya memang orang tua gue berpisah apa segala macem tanpa mereka cerita pun sama gue pasti udah bakalan gue pasti udah tahu segala macem. Gue tahu kalau orang tua gue udah nggak tinggal serumah dan gue bisa hidup dengan itu dengan seiring gue bertumbuh kembang gitu loh, dan justru membuat gue menjadi anak yang lebih kuat lagi. Jadi menurut gue co-parenting pasti bisa Pasti dilakukan, bisa. pasti bakalan. Walaupun hubungan sama mantan atau ibunya mereka kurang baik pun juga kurang masih bisa baik. co-parenting. Oke, mungkin sekarang kurang baik, tapi kita nggak tahu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan akankah bakalan seperti ini terus kan belum tentu. Iya sih. Andrew minta maaf nggak? Minta maaf Ke yang sebelumnya. Iya. Karena ya satu atau hal lain kan pasti pernah menyakiti mungkin. awal waktu kejadian ya gue minta maaf. Tapi setelah dia Ribut-ribut. Bukain. iya dia membuka, setelah dia bikin rame apa segala macem gitu ya harusnya menurut gue sih dia sih yang sama gue sekarang ini. Dan dimaafkan nggak sama Andrew? Nggak usah ketemu langsung deh. Dalam hati itu memaafkan. Pasti Maafkan. Jadi buat Andrew tuh udah nggak ada no hard feeling nih. gue tidak ada nama feeling sama sekali. Kalau Vio sendiri ngelihat ini maksudnya Lihat masa lalunya dia. dan Nggak kejadian-kejadian kayak gini. Aku kalau masa lalunya aku nggak komen. Tapi kamu tapi nggak bermusuhan juga kan sama yang sebelumnya? Enggak. Enggak sih, biasa aja. Pernah ketemu tapi? Nggak pernah ketemu. Mau Tapi ketemu, misalnya? sempat waktu kita ke Bali bareng ya yang main sama anak-anak dia sempet duluan ngirim baju buat anak aku. Terus aku bales lagi ngirim buat Kapan? lumayan sih 6 bulanan yang lalu kayak sebelum Sama nikah. kamu nggak ada masalah? Apa kamu pernah di DM atau apa sering? Cuman ini enggak ada masalah sih. Jadi pernah ada gesture mereka dari itu untuk ngasih hadiah atau gitu ada? Nice dong. Iya. Nice banget. Ya moga-moga bisa inilah, moga-moga bisa apa Semakin namanya? lebih baik lagi ya, Mak. Silaturahimnya. Waktu menyembuhkan segala luka katanya. Jadi kan siapa tahu bisa, apalagi buat anak-anak ya. Nah itu Andrew, kan secara statistik dari yang broken home, chance statistik ya,
nggak dibilang semua. Yang dari broken home umumnya persentasenya naik resiko untuk Broken home juga. broken home lagi. Gitu. Kalau gua ngelihat dari chance teman-teman gua yang sudah berada di pernikahan kedua justru membuat mereka menjadi lebih kuat lagi pernikahan. Oke. Karena ngerasa kayak ya udah di pernikahan pertama apa nih yang gue lakukan salah, gue introspeksi diri, gue pengen pasangan gue seperti apa, untuk gue bisa tahu semuanya gitu. Walaupun gue tidak bisa mengaplikasikannya di pernikahan gue yang pertama, tapi gue pengen di pernikahan gue yang kedua ini, gue pengen menjadi yang terakhir. Apa yang membuat Andrew Andika jatuh cinta sama Vio sih? Kan cewek banyak, mungkin lu kan ganteng ya, kayak gue nih mirip. Ada gue nih misalnya ada orang kayak gue banyak. Nah, begitu banyak wanita cantik di dunia, 5 hal lah yang membuat Andrew Andika bisa mencintai Apalagi lo artis dan kan, berubah lu di dia lo nih. Yang pastinya gue nggak ngelihat dari cantiknya, gue nggak ngelihat dari fisiknya, tapi gue lihat isi hatinya, gue lihat dia orang yang sangat baik, dia orang yang mengerti gue sekali, dia orang yang mendukung gue, dia orang yang mengerti agama, yang ngajarin gue ke agama, jadi bukan cuma dunianya juga tapi akhiratnya juga Seimbang ya? dibawa gitu loh gue. Jadinya apa ya? Bisa dibilang inilah maksudnya Di saat orang-orang gak mandang kamu, gak melihat kamu, cuma aku yang ada buat dia. Oh, I see.